Sobat Kairos yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini tertulis dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sobat Kairos, ada ungkapan yang mengatakan dalamnya laut masih dapat kita ukur, tetapi dalamnya hati siapakah yang dapat mengukurnya? Dalam menilai seseorang, kita sering terjebak dengan penilaian dari luar dan melupakan penilaian dari dalam. Penilaian secara jasmani lebih sering kita berikan dibanding dengan penilaian rohani. Perawakan yang rupawan, postur tubuh yang tinggi dan gagah, bermobil mewah dan berpakaian yang branded, maka orang itu lebih kita senangi. Tetapi Allah mengajarkan kita hari ini agar dapat melihat dan menilai seseorang dari melihat hati. Samuel terkesan melihat Eliab anak Isai dari penampilannya yang gagah. Ia berpikir inilah calon raja yang tepat menggantikan Saul. Tetapi Tuhan berkata, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sobat Kairos, penilaian Allah ternyata berbeda dengan apa yang dilihat Samuel. Manusia hanya dapat melihat penampilan luar, tetapi Tuhan sanggup melihat sampai ke dalam hati. Allah tidak melihat pada penampilan luar saja, tetapi juga melihat hati dan karakter seseorang, sehingga Daudlah yang pada akhirnya terpilih menjadi raja menggantikan Saul. Dan Samuel mengurapi Daud menjadi raja di hadapan saudara-saudaranya. Sobat Kairos yang terkasih, ayat ini menekankan pentingnya yang pertama, hati yang benar dan kesetiaan terhadap Tuhan sebagai faktor penentu dalam penilaian seseorang, juga pemilihan seseorang sebagai pemimpin. Allah melihat jauh lebih dalam daripada penampilan fisik atau prestasi luar. Daud dengan hati yang setia dan penuh iman menjadi teladan yang baik sebagai raja dan pemimpin Israel. Meskipun dia sendiri bukanlah pilihan yang diharapkan banyak orang. Ketika berinteraksi dengan orang lain, kita harus menghargai dan menghormati nilai-nilai, integritas dan moralitas mereka, bukan sekedar melihat penampilan luar. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berusaha memiliki hati yang bersih dan ikhlas dan tulus di depan Tuhan. Kejujuran, kesetiaan, dan nilai baik dalam tindakan kita menjadi hal yang penting. Yang kedua, menjadi pemimpin yang melayani. Ketika kita berperan sebagai pemimpin atau mendukung pemimpin, penting untuk diingat pesan dari ayat ini. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya dinilai dari kemampuannya secara eksternal, tetapi dari hati yang mengabdi kepada rakyatnya dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Khususnya tahun depan, tahun 2024 yang akan datang, kita akan melaksanakan pesta demokrasi, memilih para pemimpin kita. Lihatlah hati dan karakternya, bukan perawakannya. Penampilan luar seringkali bisa mengecewakan. Kita tidak perlu berkecil hati jikalau kurang mengesankan secara fisik. Yakin Tuhan melihat hati, dan karenanya kita perlu menjaga hati kita untuk tetap bersih dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Sobat Kairos, salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.